Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam ya, episode 496 dari NN 35 tahun Batam. Salam Pak Eras, saya 35 tahun pelayan di salah satu gereja Batam. Saya ingin bertanya mengapa boleh terus-menerus menyebut nama Elohim Yahweh. Bukankah ada perintah untuk tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan? Mohon penjelasannya. Jangan menyebut Allah dengan sembarangan, itu bukan berarti tidak boleh menyebut Allah. Yang salah itu dengan sembarangan. Ya. Nama kan harus disebut nama kok ya, supaya jelas siapa nama Allah kita. Karena banyak agama mengaku, ada agama-agama juga mengaku Allahnya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi siapa? Siapa? Allah itu bukan nama loh, bukan nama diri, bukan proper name. Allah itu sebutan. Kalau Jaya Ancol itu proper name, ya, namanya Jaya Ancol. Kalau Taman Impian Jaya Ancol, taman itu generic name, sebutan. Jaya Ancol itu nama. Allah itu sebutan. Saya, saudara, ini orang itu sebutan. Namanya siapa? Erastus, Yanto, nah yang lain gitu. Jadi Allah kita itu siapa? Dia bukan Allah yang tidak punya nama. Dia Allah Israel atau Elohim Israel. Namanya Yahweh. Tidak boleh menyebut Allah dengan sembarangan, benar. Tidak boleh menggunakan nama Tuhan untuk sumpah palsu. Untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk menipu orang, mengakali orang. Nah itu. Demi Tuhan aku tidak bohong, padahal dia bohong. Sumpah. Tapi dia melanggar sumpahnya, itu menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi yang tidak boleh itu bukan menyebut Allah. Dengan sembarangannya itu yang tidak boleh. Oke? Top. Ya. Ini banyak orang sampai hari ini juga salah. Dulu juga saya punya pikiran seperti Anda. Makanya orang Israel itu ada masa-masa tertentu tidak berani menyebut nama Yahweh. Karena dianggap itu nama keramat. Tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Yahweh karena dianggap keramat, tapi perilakunya melanggar firman. Ya, imam-imamnya menyalahgunakan pekerjaan di bait suci untuk kepentingan diri sendiri seperti Hofni dan Pinehas misalnya, atau seperti pada zaman Yesus, agama dijadikan komoditas oleh para tokoh-tokoh agama. Tidak menyebut Yahweh karena takut, karena menghormati. Tapi menghormati Allah bukan hanya tidak menyebut namanya, tapi mentaati firman. Hidup kudus, hidup mengasihi sesama, itu menghormati Allah. Jadi yang tidak boleh dengan sembarangan, in vain dalam bahasa Inggris, yang nggak boleh. Menyebut nama Allah dengan tidak sembarangan, dengan hormat, ya boleh, kok nggak boleh sih. Oke, jelas. Dari seorang ibu di Solo. Salam, saya salah satu pecinta suara kebenaran. Minta tolong disampaikan kepada Pak Pendeta Erastus rasa terima kasih yang tulus dari saya. Saudara, saya membaca ini baru pertama loh. Saya belum membaca sebelumnya. Jadi semua pertanyaan ini saya impromptu atau instan atau langsung. Jadi saya tidak ada persiapan untuk menjawab. Jadi ini semua serba langsung ya. Pertama kali saya mendengar khotbah Pak Eras sampai sekarang intinya tidak berubah. Yaitu hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, serta langit baru dan bumi baru. Sungguh tidak ada pesan yang lebih penting dari pesan ini. Saya hanya ingin mengatakan karena pesan ini disampaikan secara konsisten, fokus dan diulang terus-menerus, betapa pesan firman Tuhan ini sangat mengubah kehidupan kekristenan saya. Sungguh-sungguh berubah.
saya keseluruhan. Sekali lagi terima kasih Pak Erastus, ya terima kasih banyak Pak Eras. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ibu Yada dari Solo, ya. Kembali kasih Ibu Yada dari Solo, salam hormat dan sayang saya untuk Ibu dan Bapak dan keluarga jika masih ada Bapak, ya mudah-mudahan masih ada ya. Selamat ya Ibu, ini tidak ada umurnya, saya tidak tahu umur Ibu berapa, tapi kayaknya udah tua ini. Sudah sepuh nih ya. Salam Bu, sugeng Bu, Tuhan memberkati Bu, Bapak dan keluarga. Terpujilah Tuhan. Dari IG ya, IG ya. Dari Instagram maksudnya ya, oke. Salam Bapak, ini dari wanita ya. Kebetulan orang tua saya suka dengar khotbah Bapak, namun ada pertanyaan yang saya mau tanyakan Pak. Saat ini saya sedang dikecewakan oleh orang tua saya yang ngaku penuh Roh Kudus dan ketuhanan. Lalu beberapa hari yang lalu kejahatan mereka ketahuan sama saya anaknya. Bahwa mereka memalsukan data KTP dan tanda tangan untuk mengajukan kartu kredit. Dan kata kasarnya mereka bobol nama saya. Ya pokoknya ini ya, saya tidak membaca semua, ini agak pribadi nih. Sekarang saya tidak tahu menahu menjadi sasaran dan dia dikriminalkan. Sehingga nama dia hancur, nominalnya mencapai 1,5 miliar. Orang tua meminta maaf kepada saya tapi malah menyuruh saya berbohong pada pihak bank. Bikin strategi baru di mana itu tidak menyelesaikan masalah saya dan nama saya yang telah hancur di perbankan. Sedangkan saya berbisnis sebagai artis dan pengusaha, banyak berhubungan dengan para investor-investor. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya jadi kamu, saya akan menolak. Saya akan berkata, saya tidak mau berbohong. Harus perbaiki nama baik demi bisnis dan usahamu ke depan. Tapi sebagai akibatnya orang tua akan mengalami malu dan lain-lain. Itu harus dialami orang tua. Dan melalui itu saya harap orang tuamu bertobat dan tidak mengulangi lagi hal yang sama. Dengan cara kamu jujur, kamu membela orang tua. Tapi kalau dengan cara kamu bohong, kamu seperti atau seakan-akan menyelamatkan muka orang tuamu, tapi kamu menghancurkan mereka. Jadi kamu jujurlah. Percayalah Tuhan akan bisa menolong orang tuamu dengan cara Tuhan ya. Tuhan bisa menolong orang tuamu dengan cara Tuhan, oke? Jadi biar kamu jangan bohong lagi kepada pihak bank. Kamu harus berani terbuka dan kamu ikut bantu orang tuamu mengembalikan uang itu ya. Oke, itu saran saya ya. Kalau ada yang berkata, Pak, apakah dengan demikian kita nggak mendurhaka orang tua? Justru itu tidak mendurhaka. Tapi kalau kamu bohong, kamu mendurhaka. Kasih tahu papamu, ini jawaban dari Pak Eras. Kalau pecinta suara kebenaran, dia mesti bertobat. Dan itu kesalahan yang benar-benar fatal. Itu bohong dan melanggar hukum. Bukan hanya hukum Tuhan, tapi juga hukum negara. Itu pidana ya. Oke. Tapi Tuhan akan memberi jalan ke orang tuamu ini. Percaya ucapan saya. Orang tuamu akan ditolong Tuhan. Untuk kali ini. Tapi lain waktu dia bikin itu dia masuk penjara. Kali ini dia tidak masuk penjara. Kali ini bisa diselesaikan ya. Mungkin kehilangan rumah atau barang. Tidak apa-apa. Yang penting diselesaikan. Tidak berdosa kepada Tuhan dan sesama. Oke. Kali ini Tuhan akan tolong. Ingat perkataan saya. Kau buktikan. Tapi lain waktu kalau dibikin lagi, dia akan masuk penjara. Dan akan celaka. Oke. Tidak ngancam karena memang demikian adanya. Dari ibu rumah tangga janda usia 50 tahun. Salam Pak Eras, dulu saya jemaat Pak Eras di Gajah Mada. Tapi sekarang saya pindah ke luar kota. Tapi saya masih ikut ibadah online, doa pagi dan dengarkan Anda bertanya Alkitab penjawab atau Abam. Sejak nikah saya bermasalah dengan suami. Belum seminggu menikah, cincin kawin dia lepas dan disimpan di laci mobil. Pas bulan madu pun dia ditelepon wanita di depan saya. Kami sering cekcok karena hal itu, bahkan saya ditegur wanita. Bahkan saya diteror wanita
telepon ke kantor saya kalau dia mengaku pacar suami saya. 4 bulan menikah, saya dikembalikan ke orang tua saya. Saya tetap bertahan karena saya merasa sudah berjanji di depan Tuhan, saya takut bercerai. Pernah suami saya minta maaf kalau dia suka ke panti pijit plus-plus. Saat itu dia ikut pria sejati, mungkin terketuk hatinya. Tetapi setelah itu tidak ada perubahan, tetap berselancar kembali. Berselancar kembali, kadang tidak pulang ke rumah. Bahkan pukul saya kalau marah atau KDRT. Berselancar, tapi tidak pulang ke rumah. Ini namanya tidak berselancar, tapi menghilang. Sesakit apapun saya bertahan, tapi ada satu hal yang akhirnya saya tidak sanggup bertahan. Dia tidak mengakui anak bungsu kami kalau anak itu bukan dari darah dagingnya. Dia tidak mau mengaku. Saya minta tes DNA, dia tidak mau. Itu hanya alasan saja. Ya, ini pria jahat. Ini luar biasa nih, yang terakhir ini jahatnya luar biasa. Tidak mengaku anak bungsunya, tes DNA dia tidak mau. Dia hanya menteror istri. Akhirnya suami saya minta cerai, tapi suruh saya mengajukan pengadilan. 16 tahun kami menikah, kami punya 2 anak. Setelah bercerai saya pulang ke rumah orang tua. Anak saya yang ngurus sedikit pun dia tidak membiayai kebutuhan anak. Dia yang mengurus anak. Bahkan lost kontak dengan anak. Anak saya sekarang kepahitan, membenci ayahnya, bahkan ingin menghilangkan nama ayahnya di akte lahir. Saya sudah memberi nasihat pada anak-anak, tapi mereka belum bisa memaafkan ayahnya. Saya bercerai sudah 7 tahun dan saya tidak menikah lagi. Ada satu kejadian anak saya kecelakaan dan harus dioperasi. Saya pikir walau gimana pun dia ayahnya harus tahu, akhirnya saya menghubungi dia. Singkat cerita, dengan kejadian anak saya sakit, dia sering bertemu saya. Dia minta kembali rujuk dengan saya belum mengiyakan ajakannya. Saya bawa dalam doa untuk keputusan ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya terima kembali demi anak-anak? Dan apabila saya benar-benar kembali berumah tangga, apakah saya harus diberkati ulang di gereja dan mengurus surat-surat secara negara? Karena sekarang kami bukan suami istri lagi, saya takut berzina, hukumnya bila bersama lagi. Yang pertama, ibu ini orang baik, benar-benar baik, pengampun, pemaaf, tapi ibu tidak cerdas. Mestinya waktu anak kecelakaan tidak perlu mengundang suamimu. Ya, ini kesempatan dia masuk kembali dalam hidupmu, padahal dia belum tentu bertobat sungguh-sungguh. Anak ibu pun belum tentu juga mengharapkan bapaknya datang. Bapaknya datang justru membuat dia tambah sakit. Ibu itu tidak cerdas. Mestinya ibu tidak minta ayahnya datang melihat anak. Ya, tapi sudah terjadi hal ini. Apakah ibu mau kembali lagi? Pikir ulang. Suamimu itu ya ketika dia tidak mengakui anak yang bungsu sebagai anak kandungnya, itu bentuk kejahatan dari hati manusia yang tidak akan mudah bisa diubah. Saya kira ibu jangan menerima dulu, ya baru 7 tahun. 7 tahun setelah dia sana sini, ternyata tidak ada wanita lebih baik dari ibu, dia kembali ke ibu dan mau menikmati kehidupan nyaman. Tapi kalau sudah nyaman dia cari wanita lain, ini bahaya. Ini menyusahkan ibu, ya. Pria semacam ini, pria yang licik, ya, licik, dan sebaiknya biar Tuhan menghajar dia. Mungkin dia sudah kena penyakit, bisa. Kalau sudah ke panti pijit plus-plus, Anda tahu wanita di panti pijit berapa orang satu hari? 2-3 orang, sebulan berapa? Sebulan berapa? 90 orang. Anggaplah ada orang yang sama, 40 orang. 40 orang 1 tahun berapa? Jangan-jangan dia sudah kena penyakit sipilis, raja singa, atau bahkan HIV. Saya kira ibu harus hati-hati. Ibu jangan berhubungan badan ya, awas loh. Ibu kesepian juga punya masa-masa indah bersama dia, ibu bisa memberi diri. Ingat ya, jangan ya. Kalaupun nanti menikah lagi dia harus periksa dokter. Harus periksa dulu ke dokter, ingat itu. Jangan ibu kena HIV, kena penyakit kelamin, nanti nular ke anak ke nular ke cucu kalau ibu udah punya cucu.
Karena saya sudah bertemu beberapa ibu yang kena HIV karena suami nakal. Ingat. Pertanyaan kedua, karena saya yang mengajukan cerai, saya seumur hidup merasa bersalah. You tidak bersalah terhadap anak-anak. Tidak, dia yang menghendaki. Walaupun Anda tidak cerai, secara de facto sudah cerai. Dia tidak menjadi suami yang baik. Walaupun cerai dia yang mau sebetulnya. Iya betul. Apakah saya berdosa di mata Tuhan karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga dan bercerai? Ibu sudah berusaha mempertahankan. Ibu sebaiknya memang cerai dengan pria semacam ini. Dia punya banyak wanita, dia pergi-pergi. Lebih baik ibu tidak misah dan ibu tidak nikah lagi. Itu good. Ibu sudah bagus, good. Cerai tidak nikah lagi. Saya merasa bersalah terus anak-anak kepahitan membenci ayahnya. Kenapa ibu itu merasa bersalah? Orang yang salah bapaknya. Ini ibu yang gak cerdas. Ibu tidak cerdas. Ngerti gak? Ibu tidak salah. Yang membuat anak-anak benci bapaknya itu kelakuan bapaknya. Bukan ibu. Jangan gak cerdas dong. Bagaimana caranya agar mereka tidak membenci ayahnya dan bisa hormat pada ayahnya? Gak bisa. Karena memang anak ayahnya tidak layak untuk dihormati. Jadi nanti kalau anak ini dewasa, ibu ajarin mereka anak-anak untuk mengampuni orang tuanya. Tapi kalau sekarang ini belum bisa, jangan paksa karena belum waktunya. Tapi ibu berangsur-angsur mengajar mereka. Ibu tidak bisa paksa anak untuk tidak membenci ayahnya saat-saat seperti ini. Tapi secara berangsur-angsur diajar mengampuni ayahnya, memaafkan ayahnya, dan mungkin suatu hari bisa menerima ayahnya dan ibu bisa kembali dengan suami ibu. Tapi itu nanti, jangan 7 tahun. 15 tahun minimal baru mungkin bisa nyata. Oke? Apakah dia bertobat atau tidak? Mungkin 15 tahun. Tetapi kalau saya jadi ibu saya nggak menikah lagi. Dia sudah mengambil keputusan dan pilihan. Ya. Sekarang dia tidak pernah ke gereja lagi. Bagaimana caranya agar dia mau ke gereja? Dia ke gereja kalau nggak bertobat ya percuma bu. Ibu memang nggak cerdas memang ini. Saya ajak ke gereja pun tidak mau. Nggak usah diajak ke gereja. Aduh ibu ini, kami tidak tinggal satu kota berjauhan. Apalagi. Kasihan ibu orang baik, pengampun, pemaaf. Tapi ibu tidak cerdas. Ibu ikuti nasihat saya kalau ibu menghargai saya sebagai mentormu, gembala kecilmu ya. Ikuti, lupakan dia, udah lupakan. Urus anak-anak dengan baik. Pria ini bisa lebih kejam dari yang ibu duga. Dia tidak akan pernah bisa hidup dengan wanita manapun. Karena dia akan selalu mengeksploitasi. Dia akan selalu memanfaatkan wanita untuk kesukaan dan kepuasan seks. Dan dia tidak pernah puas dengan satu wanita. Kalau sudah ke panti pijit plus ini orang sudah kayak minum soft drink. Minum soft drink, bisa minum soft drink lagi. Kayak orang makan sambal pedes tapi makan lagi. Namanya ini kapok lombok. Kapok tapi lombok. Lombok, kapok itu tobat tapi lombok. Dia belum bertobat lagi. Aduh masih jauh dari kapok lombok. Bertobat aja belum tuh bener. Ibu kalau nggak dengar nasihat saya akan menyesal. Ibu hidupnya dihancurkan oleh pria ini. Karena pria ini dikuasai kuasa gelap. Oke? Jadi ibu hanya bisa mendoakan dan berharap dia berubah. Tapi tunggu 15 tahun. Berarti Pak umur berapa lagi nih Pak? Ya mungkin ya 57, 58. Dia sudah tergeletak antara hidup dan mati. Mungkin baru pulang. Atau kena stroke ya. Ini Tuhan pasti bertindak kepada pria seperti ini. Bapak-bapak yang ada ikut Abam, Anda jangan macam-macam ya. Anda memperlakukan istri sembarangan, Tuhan akan bertindak. Ibu ini berkata demi janji nikah, saya nggak mau cerai. Dia sudah menceraikan Anda bu secara de facto. Secara de jure dia masih suamimu waktu itu ya. Secara de facto dia sudah menceraikan ibu dia dengan perempuan sembarangan. Dia tidak boleh sumpahnya. Dan dia telah membatalkan perkawinan itu dengan cara dia hidup tidak sesuai kehendak Allah. Dengan intensitas sedahsyat itu, serusak itu. Dia mengingkari. Ini sudah tingkat pornos. Bisa sampai tingkat pornos kemungkinan besar. Artinya
Perzinahan ketidaksetiaan yang merusak akad pernikahan. Kalau moikos zina juga belum sampai merusak tingkat perzinahan. Jadi ibu kalau percaya saya hambanya, saya sudah minta hikmat marifat Tuhan sebelum menjawab pertanyaan ini. Ibu jangan terima dia sebagai suamimu dulu. Besarkan anak-anakmu sampai mereka sukses ya. Tunggu 8 tahun lagi. Oke? Top. Amin. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Pak Era, saya mau tanya Pak, jika orang tua kita meninggal tapi orang tua kita masih agama Buddha, apakah kita sebagai anak yang sudah beragama Kristen, kita boleh ambil hiu dupa sebagai penghormatan terakhir orang tua kita yang sudah meninggal? Orang seringkali memandang salah memegang hiu itu kayak menyembah. Dan itu bisa jadi batu sandungan. Batu sandungan bagi orang lain. Tapi menurut saya yang sudah belajar etika Kristen lewat perjalanan hidup, buat saya nggak masalah mestinya. Bukan menyembah, tanda kehormatan kepada orang tua. Ya jangan sampai orang mencaci kita jadi Kristen kok nggak uhau sama orang tua, malah puhau. Saya kalau datang ke pesta, datang ke orang meninggal, saya kalau memungkinkan, biasanya sudah kebaktian dimulai banyak orang, nah saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau memungkinkan saya berdiri dulu di depan peti itu, saya tunduk 3 kali begini. Berdoa dulu lalu nunduk 3 kali. Ngapain? Menghormati orang tua itu. Kalau Anda tidak menghormati orang tua, bungkus saya pakai kertas koran. Anda menghormati orang tua, maka Anda taruh peti yang bagus, kasih bunga dan lain sebagainya. Tanda kehormatan. Nah kalau saya tanda kehormatannya tunduk 3 kali. Apalagi kalau itu bukan orang Kristen, waduh agak sedikit mutlak saudara. Saya berdiri, saya berdoa dulu lalu 3 kali. Jangan berpikir, wah Pak Eras menyembah. Ngerti nggak menyembah itu apa? Proskuneo. Ikut-ikut bahasa nanti Anda tahu yang namanya menyembah itu apa. Memberi nilai tinggi dalam batin. Kalau ini hormat. Tapi begini Pak. Loh, kalau misalnya tradisi manusia hormat itu begini, saya juga begini saudara. Karena tradisinya begini ya begini, tunduk. Dan sedikit lagi saya mau cerita Pak. Waktu nenek saya meninggal dan nenek saya masih agama Buddha, hanya saya cucu seorang beragama Kristen. Dan saya tahu Kristen dilarang pegang hiu ataupun melipat uang kertas. Saya sampai dimarahin dan dikatain saudara saya seorang Kristen terlalu fanatik, terlalu ekstrim. Dan saya tetap dengan pendirian saya sendiri. Tetap tidak pegang barang sembahyang berupa hiu ataupun melipat uang kertas. Apakah tindakan saya ini salah atau benar ya Pak? Mungkin waktu itu kamu bisa dianggap benar juga. Karena kemampuan berpikirmu begitu. Ya. Seperti Paulus mengatakan, ya kamu kalau makan jangan tanya ini daging penyembahan berhala atau tidak. Nggak usah tanya. Tapi kalau orang tersandung ya jangan dilakukan. Tapi sebenarnya nggak ada berhala kata Paulus. Nah apakah waktu itu saya salah? Mungkin tidak bisa dikatakan salah karena pengetahuanmu seperti itu. Ya. Ada teman bertanya kepada saya, orang tuanya agama Buddha meninggal dan dia sudah Kristen dan dia mengikuti seperti mengambil hiu. Mengikuti upacara sesuai agama Buddha. Apakah itu tindakan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dia menjadi terang di hadapan semua saudaranya? Sedangkan saya tidak menjadi terang di hadapan saudara saya karena saya tidak melakukan dan mengikuti sesuai upacara yang mereka adakan. Begini, ada bagian-bagian upacara yang kita tidak lakukan. Ingat, tidak semua bagian upacara itu kita lakukan. Ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang tidak kita lakukan. Dan minta hikmat Tuhan bagian mana yang tidak. Pernah satu kali seorang koordinator kebaktian, ya papanya meninggal lalu berkata, Pak minta maaf izin Pak, saya mau ikut mereka ya tunduk di depan peti, lalu menghormati orang tua dengan caranya, cara agama orang tua. Saya bilang oh silahkan. Ada bagian yang kita tidak perlu lakukan, tapi ada bagian yang kita bisa lakukan. Ya, jadi harus minta hikmat Tuhan.
jangan tidak cerdas. Ya, oke. Saya tahu jawaban ini akan menjadi kontroversi bagi orang-orang tertentu, khususnya kelompok karismatik yang sangat menentang. Pegang hiu itu apa sih? Kayak kita pegang jimat saja. Ini kan semua tradisi kepada orang tua, tanda hormat, ya. Nggak masalah. Roh Kudus penuhi kita, nggak ada setan yang bisa masuk. Oke, kita menghormati orang tua, bukan menyembah orang tua. Kalau tradisi itu lahir dari satu agama, apakah berarti itu agama itu mesti semua tradisinya harus dibuang? Harus ingat, ada agama yang lahir dari budaya. Ya, ada agama yang lahir dari budaya, dan tidak semua budaya itu bertentangan dengan Alkitab. Banyak budaya-budaya yang lahir atau yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mencatat, menulis, Allah menaruh hukumnya di dalam hati manusia. Dan hukum itu menjadi tradisi, jadi budaya. Jadi tidak semua budaya itu ditolak. Termasuk agama yang lahir dari sebuah budaya. Oke, ini mesti saya jelaskan secara khusus. Panjang lebar, tetapi sampai di sini saya kira cukup ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari seorang warga negara asing usia 49 tahun, ibu rumah tangga. Suaminya warga negara asing ya. Ini swasta, tinggal di Denpasar, satu anak perempuan umur 13 tahun. Salam Pak Erasto, saya selalu mendengar khotbah-khotbah Bapak. Begini Pak, suami saya tidak percaya tentang Tritunggal. Menurut dia Allah Bapa punya anak namanya Yesus. Dia selalu bilang gini, mengutip ayat di Alkitab, inilah anak yang kukasihi. Tuhan Allah Bapa itu punya anak. Terus saya bilang, iya anak di sini bukan diartikan seperti anak pada umumnya. Pengetahuan manusia itu terbatas. Kalau pengetahuan Allah tidak terbatas. Saya juga bilang bahwa Allah itu satu tapi dia punya 3 wujud. Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dia bilang ini salah. Setiap kali dia cerita tentang hal-hal ini, di ujung-ujungnya kami ribut. Karena menurut saya pemahaman dia salah. Dia selalu bilang bahwa ajaran yang berasal dari negaranya dia yang benar. Katanya istri harus ikutin suami. Oh ya, dulu suami saya zamannya muda Katolik. Tapi sudah Kristen. Tiap kali dia membahas tentang ini lama-lama saya diem aja biar tidak ribut. Saya malas ribut atau debat Pak. Karena hal ini bukan untuk diributkan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Selama ini saya hanya berdoa biar Tuhan yang kasih hikmat kebenaran tentang Alkitab. Biar dia lebih memahami. Saya takut dia tidak masuk surga karena tidak percaya Tritunggal. Mohon pencerahannya Pak dan doanya untuk suami saya, dan apakah betul saya harus diam aja Pak biar tidak ribut. Maaf Pak terlalu panjang. Ini gak panjang Bu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Bu, banyak ibu-ibu di ujung gunung yang tidak berpendidikan, tidak pernah tahu apa itu Tritunggal masuk surga Bu. Bicara mengenai Tritunggal ini perdebatan sepanjang sejarah sampai hari ini. Jadi ibu jangan mempersoalkan hal ini sampai ribut. Ibu diam, tunjukkan perilaku ibu yang baik. Sebab yang penting perbuatan kita berkenan di hadapan Allah. Orang boleh punya pengetahuan Tritunggal paling argumentatif, paling berdasar. Kalau perilakunya tidak senonoh, pasti dia juga tidak masuk surga. Nah, ada satu hal yang ibu harus tahu. Bahwa Allah itu esa, yaitu Elohim Yahweh Allah Bapa. Dan Yesus memang anaknya loh. Memang anaknya. Sebutan anak itu apakah benar? Dulu saya menjawab seperti ibu. Tetapi Alkitab mengatakan Adam anak Allah. Artinya apa? Bahwa roh yang ada dalam diri Adam itu dari Allah. Waktu Allah wayipah menghembus, menaruh nismat hayim di dalam hati, Adam jadi anak Allah. Maksud saya memang anak Allah. Yesus disebut anak Allah dan dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sebutan anak Allah untuk Yesus dan anak Allah untuk kita sebenarnya pada dasarnya sama. Hanya dia anak tunggal, artinya
khusus, istimewa, tidak sama seperti yang lain. Kata tunggal bukan berarti satu, tetapi unik. Nah, jadi ibu, bapak, suamimu itu menjelaskan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Allah itu esa, Allah Bapa. Yesus itu anaknya yang tunggal. Lalu Roh Kudus rohnya Bapa. Apakah itu Tritunggal? Ini Tritunggal yang benar, itu yang saya jelaskan ini. Ini Tritunggal yang benar. Yesus sendiri berkata, engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus dan aku anak yang kau utus sebagai Tuhan. Allah Bapa memberikan segala kekuasaan kepada Yesus menjadi Tuhan atau penguasa atau raja dari segala raja. Yang suatu hari nanti, saudaraku, semua lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Allah Bapa tidak pernah kelihatan, tapi Yesus akan tampil muka dengan kita. Nanti ikuti penjelasan saya mengenai Tritunggal karena panjang dan lebar. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Anda bertanya, kita menjawab. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ini. Mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk mendapat notifikasinya. Dan Anda akan diberkati. Tuhan berkati.